Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Para tokoh masyarakat, khususnya pengurus Masjid Al-Ibadah Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin, serta para tokoh masyarakat, juga para guru-guru, para remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita berkumpul di ruangan Masjid Al-Ibadah untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah terus membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga kehadiran ini juga mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Judulnya Babu Wada'is Sahibi wa wasiyatihi inda firaqihi lisafarin wa ghairihi wa du'a ilahu wa talabid du'ai minhu. Ini bab menerangkan tentang mengucapkan selamat dan mendoakan teman yang mau bepergian, ya. Jadi bila mana ada teman, ya, atau siapapun dia mau pergi jauh khususnya, maka dianjurkan mengucapkan dan mendoakan. Ini namanya wada. Wada itu selamat tinggal, ya. Tapi maksud di sini artinya mendoakanlah, ya, mengucapkan selamat jalan supaya selamat di perjalanan, gitu. Dan juga mendoakan supaya tetap bertakwa dan seterusnya lah. Yang penting doanya, ucapannya yang bagus-bagus ketika orang mau bepergian jauh. Entah dia pergi mau menuntut ilmu di luar negeri, atau dia mau bikin umroh, atau mau bikin haji dan seterusnya. Nah, ini anjurannya begitu. Hubungan harmonis antara sesama orang Islam. Ketika orang Islam, ya, akan berangkat, maka didoakan. Ya. Inilah judulnya nih, Bab Wada'is Sahib. Bab ini menerangkan tentang mengucapkan dan mendoakan selamat kepada teman, as-sahib, teman. Wa wasiyatihi, dan bab ini juga menerangkan tentang berpesan. Wasiat di sini maksudnya berpesan. Jadi ketika teman mau pergi, ya, itu kan didoakan, diucapkan selamat jalan, dan dipesankan beberapa pesan yang bagus, ya. Seperti dalam perjalanan tetap melaksanakan ibadah sholat misalnya, tetap menjauhkan larangan, ya. Itu namanya wasiyah, ya, pesan, ya. Watawasau bil haq, saling berpesan dengan kebenaran. Jadi wa wasiyatihi inda firaqihi, dan wasiat kepada teman ketika teman itu berpisah kepadanya, lisafarin, berpisah karena bepergian yang tadi saya bilang, wa ghairihi, dan berpisah selain bepergian, maksudnya berpisah seperti kematian. Jadi orang yang istilahnya akan meninggal, dia yang berpesan kepada yang hidup, juga nggak ada salahnya yang hidup berpesan kepada yang meninggal supaya tetap beragama Islam, tetap keyakinan jangan berubah, ya, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mengucapkan tahlil, begitu. Itu pesan yang hidup kepada yang mau meninggal. Nah, yang mau meninggal juga berpesan kepada yang hidup supaya kamu ini dikala saya meninggal tetap beragama Islam, jangan bergeser sedikit pun, tetap menjalanin aturan agama, gitu. Walhasil saling berpesan, begitu agama, ya. Jadi ini berpisahnya sama ada lisafarin karena bepergian, wa ghairihi, atau selain bepergian yaitu kematian.
wa du'a lahu wa talabid du'a minhu, mendoakan baginya dan meminta doa darinya, saling mendoakan ya. Jadi mendoakan buat orang yang bepergian atau yang akan meninggal dunia, dan juga minta doa kepada mereka yang bepergian ya. Jadi inilah agama, saling doa mendoakan. Nah, di sini saudara-saudara, Imam Nawawi menukil ayat Quran yang menceritakan dulu Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya menjelang yaitu Nabi Ibrahim meninggal dunia ya. Beliau berpesan, wahai anak-anak, tetap beragama Islam. Begitu juga Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya supaya jangan mati kecuali beragama Islam. Itu sih pesan paling mahal itu, tidak boleh tidak itu ya. Jadi supaya anak-anaknya tetap sama dengan orang tuanya yang beragama Islam. Jangan bergeser, jangan pindah apapun keadaannya ya, walaupun sederhana hidupnya, banyak rayuan sana sini, tetap beragama Islam. Jangan sampai tergoda dengan pasangan yang tidak seagama ya, dengan pasangan yang tidak seagama, tergoda dia, akhirnya kawin dengan orang yang tidak seagama. Itu udah serem saudara-saudara, berbahaya sekali ya. Nah, ini dipesankan kudunya kepada anak-anak. Coba kita lihat ini, Allah abadikan ya, bagaimana Nabi Ibrahim berwasiat, berpesan kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan telah berpesan ya, dengannya, dengan agama Islam ya, telah berpesan dengan agama Islam Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim. Arti gampangnya, Nabi Ibrahim berpesan supaya tetap beragama Islam. Kepada siapa? Banihi, kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, begitu juga Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya supaya jangan ya, berpindah ke agama lain. Nah, ini pesannya nih, jangan berpindah ke agama lain. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kamu agama. Itu agama Islam. Jadi agama Nabi Musa agama Islam, agama Nabi Ibrahim agama Islam, agama Nabi Yakub agama Islam. Karena memang aslinya dari Allah. Itu agama yang benar. Adapun itu istilah agama Yahudi, ada agama Nasrani, itu sih nama yang dibuat oleh mereka-mereka aja. Bukan nama yang dibuat oleh Allah. Allah membuat agama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada semua nabi-nabi, namanya agama Islam. Ciri-cirinya yaitu agama yang hanya menyembah satu Tuhan, mengesahkan Allah. Jadi agama Yahudi itu bikinan dari mereka-mereka sendiri. Kalau nggak salah dulu ada salah satu putra Nabi Yakub namanya Yahuda. Ini Yahuda ya, suku, di bawahnya ada suku Yahuda. Kan Nabi Yakub punya 12 anak. Nabi Yakub punya 12 anak, setiap anak nanti jadi kepala suku. Begitu. Termasuk tuh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Yakub, Bunyamin bin Yakub. Nabi Yusuf jadi nabi, yang lain enggak. Begitu. Ya. Itu anak-anak Nabi Yakub 12, semuanya jadi kepala suku, turun-temurun. Nah, yang paling menonjol Yahuda. Maka semua orang Bani Israel disebut Yahudi. Zaman sekarang begitu. Ya. Dalam bahasa Al-Quran disebut Bani Israel, anak-anaknya Israel. Israel nama dari Nabi Yakub. Jadi Bani Israel, Bani Yakub. Di antaranya Yusuf, Bunyamin, Yahuda, ada 12 orang. Tapi perjalanan masa Yahuda ini suku yang menonjol.
Jadi suku-suku lain redup begitu. Jadi semua Bani Israel disebut Yahuda. Agama yang mereka pegang disebut agama Yahudi. Begitu. Itu sebab musabab timbulnya Yahudi begitu. Ya mereka sih pakai kitab Taurat yang sudah dirobah. Dan banyak lagi aturan-aturan yang pendeta-pendeta mereka merubahnya. Maka diramu jadilah agama namanya agama Yahudi. Sebetulnya tuh Nabi Musa punya agama Islam. Cuman kan setelah Nabi Muhammad diutus, maka agama Islam yang berlaku agama Nabi Muhammad SAW. Agama Islam Nabi Isa, agama Islam Nabi Musa, agama Islam Nabi Ibrahim, agama Islam Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya walaupun benar, walaupun masih asli, itu bahasa sekarangnya disebut kadaluarsa begitu, nggak kepake lagi. Kayak uang dulu ada gambaran Pak Harto 50.000, asli dikeluarkan oleh BI, Bank Indonesia. Bukan palsu, tapi kan kita pakai nggak bisa lagi, karena memang udah habis masanya. Begitulah agama-agama terdahulu. Ya, sebetulnya itu agama Nabi Musa ketutup, kadaluarsa dengan sebab adanya agama Nabi Isa. Nah datang Nabi Muhammad, agama Nabi Isa ketutup lagi. Ya, dipakailah agama Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi. Nah, ini agama Islam sampai hari kiamat sudah. Begitu ya. Jadi semuanya disebut agama Islam sebetulnya. Ini Nabi Ibrahim. Nih, apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Yakub. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub sama yang di perkataannya. Apa perkataannya? Ya baniya, wahai anak-anakku. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kamu agama, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba lihat kalimat muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu beragama muslim alias Islam. Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya. Siapa anak Nabi Ibrahim? Di antaranya Nabi Ishak, Ismail dan lain sebagainya. Itu. Nabi Ibrahim ngomong, "Nak, nanti kalau saya meninggal tetap beragama Islam." Ada kalau nggak salah Zainuddin MZ ngomong, kalau orang Jakarta katanya ketika dekat meninggal di ngomong apa? Nah, ya ntar kalau gue meninggal lu makan apa? Makan dipikirin, gegares. Ya. Nanti ini ada ayat yang berbunyi ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau gue meninggal, lu menyembah apa? Begitu kata Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Maka anak-anaknya serentak, kami akan menyembah Allah. Ditukarlah, kalau saya meninggal, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan setelah saya meninggal? Seakan-akan orang tua ketakutan, kalau dia meninggal ntar lu pada makan apa begitu. Dipikirin banget. Sebetulnya sih ya berlebihan juga. Yang dipikirin tuh supaya anak-anak rempung, supaya anak-anak tetap beragama Islam. Begitu. Seperti dulu Nabi Ibrahim berpesan, Nabi Yakub berpesan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal kecuali kamu beragama muslim. Dulu saudara-saudara di zaman Nabi Muhammad itu orang-orang Yahudi mengaku-ngaku tuh. Dulu ketika itu Nabi Yakub ketika mati berpesan supaya wahai anak-anak kamu harus beragama Yahudi. Padahal nggak ada. Dibuat-buat aja oleh mereka nih omongan di zaman Nabi Muhammad. Jadi zaman Nabi Muhammad kan ada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Mereka itu selalu berlawanan dengan Nabi Muhammad. Dibilang, hai Muhammad, tahu gak? Dulu Nabi Yakub sebelum meninggal dipesan kepada anak-anaknya. Apa pesannya? Wahai anak-anakku, hendaklah kamu beragama Yahudi. Padahal yang ada, wahai anak-anakku, beragama Islamlah kamu. Sampai mati gitu. Ini orang Yahudi. Nah inilah jawabannya nih. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kamu
menghadiri ketika Nabi Yakub meninggal dunia. Nabi Yakub kan di atas sekali. Orang-orang Yahudi yang di zaman Nabi Muhammad yang nggak tahu. Ya, Nabi Yakub di atas sekali itu, sebelum mereka ada benih-benihnya juga. Ya, Nabi Yakub udah meninggal. Mereka mengatakan Nabi Yakub berpesan supaya beragama Yahudi. Nah, Allah balikin. Nah, ini ayatnya nih. Ya, emang kamu pada nyaksiin kali ya ketika Nabi Yakub meninggal dunia? Ya nggak mungkin dong, Nabi Yakub matinya ribuan tahun yang lalu. Ya, generasi yang bawahan nggak mungkin menyaksikan generasi yang lebih dulu. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu dulu menyaksikan ketika Nabi Yakub mau meninggal, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya meninggal? Anak-anaknya serentak berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha ya abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, ini nih ucapan Nabi Yakub. Ya, jadi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya meninggal? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhan engkau wahai Nabi Yakub, begitu. Artinya wahai Bapak, kami tidak akan berubah. Kami akan menyembah Tuhan engkau wahai Bapa. Kalau Tuhan engkau adalah Allah, ya Allah juga yang kami sembah, begitu. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan kami akan sembah Tuhan bapak-bapak engkau wahai Nabi Yakub, yaitu Ibrahim. Ini Ibrahim sama Nabi Yakub kakek dan cucu. Ya, Nabi Yakub punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Ini keturunan Nabi semua itu. Nabi Ibrahim anak-anaknya adalah jadi nabi. Nabi Muhammad keturunan Ismail. Ismail bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim punya dua istri yang disebut itu Sarah dan Hajar. Dari Sarah itu punya anak namanya Ishak. Ya. Dari Hajar punya anak namanya Ismail. Dari Ismail ini nanti turun-temurun lahirlah yaitu Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kalau dari Nabi Ishak, ya, jadi Nabi Ibrahim punya istri Sarah, punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf tuh. Terus turun-temurun tuh ada nabi-nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Sebelumnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Jadi keturunan Nabi semua itu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi, Abul Anbiya, bapak para nabi. Rombongan ini Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak ini kan agamanya agama Islam. Betul. Nyembah Allah. Pasti. Kalau yang itu yang Yahudi yang ya. Yahudi juga nyembah Allah, cuman dia menyekutukan Allah. Dulu tuh ketika ayat Al-Quran turun tuh Al-Quran menjelaskan itu. Salah satu kejelekan dari orang-orang Israel, mereka mengakui Uzair anak Tuhan. Ya, jadi mereka berkata Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Dulu ada seseorang namanya Uzair. Ketika Taurat sudah nggak ada, dihabisin oleh musuh-musuh orang Israel, ya. Itu Taurat nggak ada, tapi ada seseorang menghafal Taurat. Tahu-tahu orang Israel mengatakan dia adalah anak Tuhan. Sama dengan orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Iya, kalau Nasrani kan Nabi Isa. Ya. Ya, anggap anak Tuhan. Ya, sama juga. Cuman Uzair itu. Belum lagi penyimpangan. Mereka merubah kitab Taurat yang asli. Jadi agama Nabi Musa itu yang aslinya Islam
jadi mereka robah jadi Yahudi, ya banyak ada penyimpangan-penyimpangan, mulai dari tentang keyakinan sampai ke syariat itu banyak mereka robah. Ya samalah dengan Injil juga, itu keyakinan Al-Quran begitu, bahwa kitab-kitab terdahulu sudah nggak asli lagi. Dia percaya sama Allah ya Rombongan itu. Dia percaya sama Allah, cuman menyekutukan. Iya, jadi sekarang istilahnya semuanya menyembah Tuhan, semuanya menyembah Tuhan. Ya, tapi penyembahannya nggak murni, begitu. Menyekutukan Allah, dibilang Allah punya putra misalnya, atau Allah demikian, yang berlawanan lah, yang nggak benar begitu. Ya udah nggak murni, ya, nggak murni penyembahannya kepada Allah, maka nggak diakuin. Tadi kan saya bilang, anggaplah masih murni itu agama Nabi Musa, tetap aja nggak kepake, alias kadalu luarsa. Anggaplah misalnya ini ada satu orang turun temurun dari zaman Nabi Musa sampai zaman sekarang ngikutin kitab Taurat yang asli misalnya, tetap aja nggak diakuin karena udah kadaluarsa. Kata cara nyembahnya juga dulu beda kan? Beda, iya. Jadi mereka juga ada sholatnya beda. Mereka ada puasanya beda. Yang penting kan ada. Jadi ada syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tapi dengan perjalanan waktu banyak berubah itu. Sebagai contoh puasa, kita nggak pernah dengar agama Nabi Musa ada puasa. Kita nggak pernah dengar agama Nasrani ada puasa. Padahal dulu zaman beliau ada tuh puasa. Tapi alhamdulillah semenjak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang nih umatnya masih mempertahankan puasa. Itu salah satu contoh tuh. Umat Nabi Muhammad umat yang lurus, ya, umat yang baik. Buktinya aturan-aturan seperti aturan puasa, ini kan berat itu, orang lapar haus. Mungkin gara-gara itulah lapar haus, ya mungkin di korting yang tadinya sebulan, mungkin berapa hari, di korting lagi tinggal sehari, di korting lagi tinggal setengah hari, korting lagi bubar, habis aja udah. Padahal dulu ada, begitu. Ya, jadi agama-agama sebetulnya sumbernya dari Allah. Semuanya sumbernya dari Allah, tapi ulah manusia ini yang ngaco. Ya, tangan-tangan jahil ini merusak agama-agama tersebut. Semestinya ya umat Nabi Musa, pendeta-pendetanya, umat Nabi Isa, pendeta-pendetanya, mereka harus menyampaikan, hai umat, nanti akan datang nabi terakhir. Itu kan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Mesti diberitahu, namanya Muhammad SAW. Nanti kalau kita ketemu, kita pindah beramai-ramai ikutin agama dia. Tapi kan malah kebalikannya. Nah, nggak mau, bahkan mereka membuat ayat-ayat tandingan yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Bukan dari wahyu itu. Jadi begitu. Ya. Islam kan oleh wahyu ya. Betul, kalau Islam kan ya dari wahyu Allah orsinil. Kalau kitab Taurat yang sekarang buatan tangan-tangan para pendeta, itu yang rusak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi tadi idh qala li banihi, ketika berkata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya meninggal? Qalu, mereka berkata nih anak-anak, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan engkau wahai Nabi Yakub, wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhan bapak engkau yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail, Tuhannya Nabi Ismail, wa Ishak, Tuhannya Nabi Ishak, yaitu ilahu wahida, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, semua kami muslim wahai bapak Nabi Yakub. Mereka ikrar di hadapan orang tua yang dikit lagi meninggal dunia. Cuman kan tuh kebawahan itu rusak. Kebawahan itu udah rusak. Cuman tahun berapa itu saya nggak kurang tahu itu. Terjadinya rusaknya tuh agama Nabi Musa, rusaknya agama Nabi Isa tahun berapa itu. Ya, pasti ada ditelusurin itu. Ya. Baik,
Itulah ayat Quran yang menerangkan bahwa orang yang meninggal pun disuruh berwasiat, berpesan, ya, seperti disuruh berpesan, ya, orang yang akan bepergian jauh. Wa ammal ahadisu paminha, adapun hadis-hadis maka diantaranya hadisu Zaid bin Arqam radhiyallahu an, alladzi sabaqa, itu hadis Zaid bin Arqam yang telah lalu fi babi ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah berlalu di bab terdahulu, yaitu di bab memuliakan keluarga Nabi. Qala, di situ Nabi bersabda, ya, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, di situ ada sahabat menceritakan Nabi berdiri. Qama fina, berdiri di tengah-tengah kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban, berkhutbah, ya, fahamidallaha wa athna alaih, maka beliau memuji Allah. Ya, biasa ketika berceramah, ya, Nabi memulai dengan memuji Allah, kemudian wa wa'adha, beliau memberi nasihat, wa dzakkara, beliau mengingatkan, tsumma qala, kemudian beliau berkata, amma ba'du, dan kemudian daripada itu, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun, maka sesungguhnya saya adalah manusia. Kata Nabi Muhammad nih dalam pidatonya di tengah-tengah sahabat, saya ini manusia, yang namanya manusia bakalan meninggal, begitu. Nabi udah bilangin tuh sebelum dia wafat bahwa dia bakalan meninggal, buang dia manusia, begitu. Fa innama ana basyarun, maka sesungguhnya saya adalah manusia. Yusiku ayyatiya rasulah, yusiku ayyatiya rasulu rabbi, sedikit lagi atau hampir akan datang utusan Tuhanku. Sedikit lagi akan datang utusan Tuhanku, yaitu malaikat pencabut nyawa. Kata Nabi, saya ini manusia, sedikit lagi utusan Allah akan datang, yaitu malaikat Israel. Fa ujiba, maka saya terima. Ya pokoknya manusia mau nggak mau, seneng nggak seneng, kalau Mang Israel datang mesti mati, ya, mesti mati begitu. Wa ana tarikun fikum tsaqalain. Nah, inilah wasiat Nabi. Ya, ngomongkan tadi, ya, saya ini manusia biasa begitu. Cuman dia manusia bukan biasa, ada tambahannya, manusia rasul, dia sebagai rasul. Yuha ilayya, begitu, sebagai manusia yang diwahyukan. Tapi kan tetap ciri-ciri manusia nggak hilang. Seperti manusia mati, Nabi pun mengalami kematian, gitu. Seperti ini. Jadi akan datang utusan Tuhanku. Fa ujiba, maka saya akan terima. Wa ana tarikum fikum tsaqalain, dan saya meninggalkan kepada kamu dua yang agung dan besar. Tsaqalain ini maksudnya ada dua yang agung dan besar yang Nabi tinggalkan. Pertama, awwaluhuma kitabullah. Yang pertama yaitu kitab-kitab Allah ini yang disebut Al-Quran, ya. Kitabullah yaitu kitab Allah yang disebut Al-Quran, itu yang Nabi tinggalkan. Fihil huda, di dalam Al-Quran ada petunjuk. Wan nur, dalam Al-Quran ada cahaya. Ini bahasa kiasan nih, cahaya. Maksudnya orang mengikuti Al-Quran berarti dia mendapat penerangan, bercahaya itu Al-Quran. Jadi kata Nabi, saya tinggalkan kepada kamu yang pertama yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada petunjuk, di dalam Al-Quran ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah ini kitab Allah yang namanya Al-Quran. Wastamsiku bih, dan peganglah erat-erat ini Al-Quran. Al-Quran supaya dipakai isinya, begitu. Fahatha ala kitabillah, maka Nabi menganjurkan banget atas memegang kitab Allah yaitu Al-Quran. Wa raghaba fihi, dan Nabi membuat umatnya senang dengan Al-Quran. Jadi Nabi dorong dan Nabi buat umatnya senang dengan Al-Quran, ya. Wa raghaba fihi. Tsumma qala,
kemudian Nabi berkata lagi, wa ahlu baiti, dan saya tinggalkan keluarga rumahku. Maksud keluarga rumah Nabi yaitu keturunan Nabi. Jadi Nabi berpesan, nih nanti kalau saya meninggal, ini Al-Quran pegang erat-erat, laksanakan isinya. Yang kedua, tuh keluarga gue tuh, ya, lu hormatin mereka. Keluarga Nabi, anak, cucu, sampai keturunan itu keluarga Nabi. Nabi pernah pesan, ya, supaya diperhatikan, minimal dihormati. Dikatakan wa ahlu baiti, dan keluargaku. Uzakirukumullahu fi ahli baiti, saya ingatkan kamu supaya tetap menjalanin aturan Allah, ya, di dalam keluargaku. Artinya itu keluarga Nabi, ya, keluarga yang baik, kemudian dihormatin, ya, dan tetap kita disuruh, ya, bertakwa kepada Allah di dalam memperlakukan mereka. Yang penting disuruh hormatinlah itu. Nabi meminta itu, anak cucunya